I just flip the switch. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Jadi hari ini kita akan mereview sebuah novel. Ini dia guys, novelnya. Oke, identitas novel ini tersendiri adalah judulnya Surga Kecil di Atas Awan. Penulisnya Kakak Kirana Kejora ya. Dan penerbitnya PT Eutenia. Novel ini terbit pada tahun 2015. Oke. Untuk harga novel ini di pasaran mungkin sekitar 35 sampai 45 ribu. Kalau aku ini dapatnya dari perpustakaan SMA Negeri 4 Malang, teman-teman. Aku pinjam di sana. Kebetulan aku lihat novel ini bagus banget. Dan untuk novel ini termasuk kategori novel fiksi. Ya, buat kalian kalau yang ingin beli ya beli, guys. Kalau ingin gratis, kalian masuk aja guys ke SMA Negeri 4 Malang. Kalian ntar di sana bisa masuk ke perpustakaannya. Oke, buat kalian yang tertarik join SMA Negeri 4 Malang, silakan guys. Masuk aja guys, itu sekolah. Yes. Bintang 10 guys. Oke. Next, kita di bagian sinopsis. Novel ini mengisahkan keindahan atau kekayaan Gunung Lawu secara tidak langsung. Oke. Untuk tokoh dari novel ini ada seorang remaja bernama Awan Rejo Panemu. Ya. Awan Rejo Panemu ini merupakan seorang remaja yang berusia 14 tahun. Ia memiliki tekad dalam menggapai mimpinya atau mewujudkan impiannya. Oke. Awan ini adalah sosok anak yang tangguh dan tidak mudah menyerah. Di dalam perjalanannya, Awan tidaklah sendiri. Ia ditemani oleh temannya yang bernama Yanu, atau bisa dibilang sahabatnya. Berbanding terbalik dengan seorang Awan, Yan ini adalah sesosok yang pemalas dan mudah menyerah. Awan selalu menghabiskan masa-masanya bersama dengan Yanu, menghabiskan waktunya bersama dengan Yanu. Awan ini adalah seorang anak yang jenius. Sebagai orang desa yang tertinggal atau kelompok yang tertinggal, Awan sering bermimpi seraya menatap langit, membayangkan tercapainya cita-citanya yang tinggi dan mengharapkan adanya perubahan di dalam kehidupannya. Awan, ia tak ingin membebani orang tuanya karena semenjak ibunya mengalami sakit di bagian kaki kanannya yang membuat ibu Awan ini harus operasi. Dan untuk ayah dari Awan tersendiri, ayah Awan merupakan pekerja di bagian administrasi kebun teh. Dengan gaji yang tidak seberapa, tidak mau menginginkan ayah Awan untuk membiayai Awan dan ibunya untuk pengobatan dan operasi. Ayah Awan sendiri juga terlilit utang yang mengharuskan ia memiliki tanggungan utang di situ pada kantornya karena harus membayar utang biaya operasi kepada kantornya. Selain itu, ibu Awan sendiri merupakan guru. Ia mengajar selama 9 tahun, atau beliau ya lebih tepatnya, karena ibu Awan ini sudah tua, jadi beliau beliau adalah seorang guru yang mengajar selama 9 tahun. 9 tahun mengajar, beliau tidak kunjung diangkat menjadi PNS. Beliau adalah seorang guru honorer. Hal ini membuat Awan semakin prihatin akan kondisi ekonomi keluarganya yang minus, sehingga menimbulkan semangat tinggi pada juang Awan
untuk mewujudkan cita-citanya, sehingga ia akan berguna bagi nusa dan juga bangsa serta agamanya. Dengan kelebihan yang dimilikinya yang berbeda dengan anak lainnya, terlihat jelas bahwa masa depan yang cerah telah disiapkan untuk Awan oleh Sang Maha Kuasa. Dengan dukungan dan juga tekadnya ia berhasil, dan walaupun Awan harus pergi jauh mencari ilmu, tapi tetap dalam hatinya tertanam bahwa istana terindahnya tetaplah rumah kecil di lereng Gunung Lawu dengan ibundanya yang sebagai sang ratu. Oke, lanjut di bagian nilai-nilai pada novel ini. Yang pertama ada nilai sosial. Nilai sosial, sikap Awan yang selalu bergaul dengan siapa saja dan tidak membandingkan atau memilih teman. Itu sikap yang baik. Kedua, nilai moral. Awan yang memiliki tekad yang kuat dibantu dengan kecerdasannya membuat ia menjadi orang yang mampu menggapai cita-citanya. Kelebihan dari novel ini, menurut saya, novel ini banyak memberikan pesan moral di dalamnya dan banyak memberikan pengetahuan sejarah di latar tempatnya. Ada beberapa bahasa daerah juga. Buku ini mampu memberikan banyak motivasi, terutama bagi pelajar. Untuk kekurangan novel ini menurut saya, cover buku sedikit kurang menarik menurutku, karena ya ini kurang menarik, kurang mencolok lah. Satu bab yang kurang sesuai penempatan ceritanya sehingga terasa aneh. Jadi ada bagian bab yang kurang sesuai dengan penempatan ceritanya sehingga terasa aneh. Lalu ada catatan kaki bahasa Jawanya sedikit. Oke, ada unsur apa lagi ya teman-teman ya? Mungkin itu aja. Apa? Saran. Oh iya, saran. Oke, ada saran ya. Saran. Ikutin terhadap kita. Refleksi terhadap kita ya apa tuh saran? Mesti. Refleksi kayak misalnya kan itu berteman sama siapa aja kan? Ya. Baik. Dari novel ini kita Dari novel ini kita bisa ambil nilai-nilai yang terkandung di sini. Kita harus menjadi seperti Awan yang kita harus menjadi seperti Awan Rejo Panemu. Ya, ini adalah sosok anak yang tangguh. Kita juga harus menjadi anak yang tangguh. Kita juga harus menjadi anak yang berbakti kepada orang tuanya, yang berjasa kepada orang tuanya. Dan sebagai pemuda kita harus memiliki nilai juang yang tinggi, semangat juang yang tinggi dalam menggapai mimpi atau cita-cita kita. Janganlah Anda menjadi seseorang seperti Yanu yang menjadi pemalas dan sesosok yang mudah menyerah. Untuk saran saya buat Kak Kirana Kejora atau buat penerbit novel ini, menurut saya di bagian cover ini harus diperbaiki lagi, dibuat lebih semenarik mungkin ya. Dan buat kesalahan babnya yang buat cerita ini menjadi aneh, semoga bisa direvisi ya. Mungkin itu aja saran dari saya. Oke teman-teman, buat teman-teman yang udah temenin aku, yang udah nonton review novel ini, terima kasih buat kalian semua yang sudah menonton. Dan jangan lupa guys, di subscribe guys. Dan aku minta maaf juga kalau di video ini banyak cut-cutnya atau banyak ya bukan banyak seperti jeda-jeda dan kesalahan kata. Itu mohon maaf guys, karena aku barusan mulai perjalanan di YouTube aku guys. Jadi buat kalian yang nonton ini, kalian beruntung guys, kalian menjadi penonton pertama di channel aku. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, see you next video guys.